Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri adalah seorang tokoh militer dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau dimakamkan di Simpang 4, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 110 TK 2001 tanggal 3 November tahun 2001. Hasan Basri menyelesaikan pendidikan di Hollands Inland School atau HIS, yang setingkat sekolah dasar. Kemudian beliau mengikuti pendidikan berbasis Islam. Mula-mula di Sanawiyah Al-Wataniyah di Kandangan. Kemudian di Quick School Islam, Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini beliau mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, Hasan Basri berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri menemui Haji Abdurrahman Sidik di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui A.A. Hamidan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi. Sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat Haji Ismail. Di Haruyan pada tanggal 5 Mei tahun 1946. Para pejuang mendirikan Laskar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan. Sebagai pemimpin ditunjuklah Hasan Basri pada tanggal 24 September tahun 1946. Saat acara pasar malam, amal banyak tokoh Laskar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hasan Basri mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk Benteng Indonesia pada tanggal 15 November 1946. Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda Muhammad Mursid, anggota ALRI Divisi 4 yang berada di Mojokerto, menghubungi Hasan Basri untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan 1 Batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia, Hasan Basri berhasil membentuk Batalion ALRI tersebut. Beliau menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya, beliau berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu. Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basri dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan perjanjian Linggarjati, tanggal 25 Maret tahun 1947. Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto di atas Jawa, Madura dan Sumatera. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basri tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Beliau dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap perjanjian Renville. Tanggal 17 Januari tahun 1948. Beliau menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa. Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu. Dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi tanggal 17 Mei tahun 1949 atau Proklamasi Kalimantan.
Pada tanggal 2 September tahun 1949, dilakukan perundingan antara ALRI, Divisi A, dengan Belanda, beserta penengah UNCI. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Soeharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI Divisi A sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia dengan pemimpin Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel. Kemudian pada tanggal 1 November tahun 1949, ALRI Divisi A dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat dengan Panglima Letkol Hasan Basri. Selesai Perang Kemerdekaan, dia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar tahun-tahun 1951 sampai tahun 1953. Selanjutnya diteruskan di American University Kairo tahun-tahun 1953 sampai tahun 1955. Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hasan Basri dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21 Komandan Teritorial 4 Kalsel. Dan pada tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer 11 Lambung Mangkurat. Pada saat suasana politik memanas, karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno. Namun Hasan Basri, sebagai kepala penguasa perang daerah Kalsel tidak mentaati teguran Presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan: Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun-tahun 1961 sampai tahun 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei tahun 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei tahun 1962, yaitu ketetapan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Pada tahun 1960 sampai tahun 1966, Hasan Basri menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1970, dia diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada tahun 1978 sampai tahun 1982, Hasan Basri menjadi anggota DPR. Hasan Basri meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1984. Setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemakaman dia dilaksanakan secara militer dengan Inspektur Upacara Maijen AE Mani Huruk. Dia dimakamkan di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya, dia dianugerahi sebagai pahlawan kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November tahun 2001. Hasan Basri, bersama rekan-rekan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat, para pejuang dan tokoh masyarakat, membentuk Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 3 sampai 10 Maret tahun 1957. Salah satu rencana kerja adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan. Pada pertengahan tahun 1958 dibentuk panitia
Persiapan pendirian Universitas Lambung Mangkurat yang diketuai Hasan Basri. Pada tanggal 21 September tahun 1958, panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan kepemimpinan Presiden Universitas, Letkol Haji Hasan Basri, Wakil Presiden, Mayor Abdul Wahab Syahrani, dan Sekretaris, Dr. Andus Aspul Anwar. Pada awal berdirinya, universitas ini terdiri atas 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamilogi. Pada tanggal 1 November tahun 1960, Universitas Lambung Mangkurat resmi sebagai perguruan tinggi negeri atau PTN.